Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridhaan nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sama-sama kembali belajar tentunya di pertemuan yang baru, di maudhu yang baru tentang al-ilmu wa ta'allum di bagian kelima al-wahdah al-khamisah. Namun sebelum itu mari kita belajar bercakap-cakap ya. Terlebih dahulu tentang materi sebelumnya ya. Ini bainal Korea wal Madinah ya. Sebelum itu, apakah ada teman-teman dari teman-teman yang ingin mencoba bermuhadasah atau bercakap-cakap? Ini tentang bainal Korea wal Madinah yang kemarin. Belajar untuk apa ya? Percaya diri, berani mencoba ya. Silakan. Dua dari teman-teman. Minar rijal awin nisa, dari laki-laki atau dari perempuan, dari ikhwan atau akhwat, silakan. Ada? Tahu saya minta tolong saja satu orang yang ingin bermuhadasah bersama saya. Ada? Ya, Ana mau Ustaz. Ya. Baik, aku Nasir. Ya. Ya. Fi masa takun al-ab au al-um. Sebaiknya ada Umi di sini kan? Ya, harusnya ada Umi di sini. Apakah ada dari teman-teman yang dari kuat? Ada suara Umi. Umi Satria. Oke. Silakan Umi. Tafadholi bil muhadasah, yakni al-um awalan summa al-ab ya. Ibu dulu kemudian ayah. Tafadholi. Iya. Dibaca maudhu'nya bainal Korea wal Madinah. Dibaca dulu. Bainal Korea wal Madinah. Ya Aba Amrin, ma ra'yuk natrukul Korea wa naskunu fil asimah. Lana baitum fil qaryah wa laisa lana baitum fil asimah. Limada natruku baitana wa narhalu ila hunak. Auladuna ya'ishuna fil asimah. Husainun yadrusu fil jami'ah wa muhsinatun tadrusu fil kulliyatil mu'allimat wa hasanun ya'malu fi syarikatin hunak. Hal natruku mazro'atana ya amrin. Saya mutuzarku asyajar. Ana khaifatun ala auladi. Ini tidak jelas ini. Khaifatun ala auladi. Al-hawadisu kasiratu fil asimah. Ana la uhibbul asimah. Ana uhibbu baiti mazra'ati. Ana la uhibbul asimata aidan. Fahunaka salawus waddawda'u wal azdiham. Wal izdiham. Fil qaryah ahlun wal irat. Hadza haqqun walakinnaka maridun wa ana maridatun aidan. Nahnu nahtaju ila apa ya? Nahtaju ila aulad. Nahtaju ila auladina. Baik. Maaf kurang jelas saya melihat.
Ya, tidak apa. Wahum yahtajuna ilaina aidan. Nabi'ul baita wal mazra'ah wa nashtari baitan fil asimah. Sa'atlubu minal aulad an yashtaru lana baitan hunak. Baik. Jahit. Ya. Eh, apakah dari teman-teman masih membingungkan maknanya dari semua muhadasah yang dibacakan, dicoba oleh teman-teman ini tadi? Samar-samar Ustaz. Samar-samar. Maksudnya suaranya samar-samar, kurang terdengar. Atau maknanya? Maknanya samar-samar. Mungkin di makna yang mana ya? Atalawus, Ya. al-bawda. Bisa mengerti maknanya atalawus wal bawda itu? Atalawus Yang mana kurangnya? ini hunak atalawus wal bawda wal istiham. Di sana itu ada polusi udara, wal bawda itu Pencemaran. kebisingan, wal istiham, kemacetan. Wafi ya. Korea Jiran. al-ahl wal jiron. Al-ahl itu sama seperti usroh. Wal jiron itu tetangga. Jiron itu jamak dari jar. Al-jaru itu tetangga. Wajiron itu tetangga-tetangga. Jadi banyak tetangga. Keluarga Ya. ahlun. Betul. Nah, Jadi kalau asimah itu polusi. gimana? Asimah itu polusi, Ustaz. At-talawuth itu polusi. Kalau al-asimah itu ibu kota. Ibu kota. Oh, Nah, ibu kota. ya. Kalau Madinatun itu kan kota. Kalau ibu Kota. kota al-asimah. Tuh. Ya. Mungkin sekiranya teman-teman sulit untuk mengakses file, bisa kan itu di deskripsi grup itu ada link yang bisa teman-teman akses. Di situ ada file. Dan itu file buku modul ini mungkin bisa dicetak. Ya, seperti Afuna Nasir itu sudah mencetak, itu mungkin mempermudah teman-teman pertama untuk mempermudah. Kedua untuk membaca. Ya. Karena tidak dari semua dari kita ini bisa membaca dengan jelas apa yang ada di layar ya. Kecil. Iya. Kekecilan. Ini sudah saya perbesar, namun kalau saya perbesar lebih besar ini huruf yang lainnya tertutupi. Nah, jadi di sini ada beberapa makna istilah-istilah atalawus, polusi, al-bawdo itu kebisingan, al-istiham itu kemacetan, al-ahlu itu keluarga sama seperti usroh, jiron itu tetangga. Ya. Kemudian juga ada al-hawadis itu apa? Al-hawadis itu jamak dari al-hadisah. Ya. Itu kejadian-kejadian. Ya. Kejadian-kejadian. Jadi di sini kejadian. Anak khaifatun ala auladi. Saya cemas, saya takut akan atas anak-anakku. Aulad itu kan jamak dari waladun, ya, anak-anakku. Al-hawadisu kasiratun fil asimah. Di kota itu banyak kejadian yang mungkin tidak kita ketahui sepenuhnya. Entah itu di sana ada at-talawus, al-dawdo, al-istiham salah satunya, bahkan gunakan al-jarimah atau konflik atau kejahatan. Ya, seperti itu. Jadi ini kekhawatiran seorang ibu kepada anak-anaknya berdasar atas kejadian-kejadian yang mungkin tidak di luar kendali, seperti itu. Ya, al-hawadis itu jamak dari hadisah. Hadasah yahdasu itu terjadi. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Sudah. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya berhubung
waktu kita terbatas ya, hanya 1 jam sebelumnya. Mungkin biasanya saya mengasih space waktu juga sekitar 20 menit ya. Dan itu terlalu larut ya bagi ikhwan dan akhwat semuanya. Sekarang kita akan masuk al-wahda al-khamisah di bagian kelima tentang al-ilmu wa ta'alum. Al-ilmu itu artinya ilmu, wa ta'alum itu artinya belajar. Sama seperti ad-dirasa. Ya, seperti belajar. Saya durusu. Berarti taklim itu belajar mengajar, Ustaz. Betul. Ta'lim muta'alim. Ya, ta'lim itu maknanya seperti tadris, ya. Belajar mengajar, wa ta'limul muta'alim. Ma mana al muta'alim? Ana muta'allimun. Guru. Ya. Belajar wal muta'alim. Mengajar. Mengajar dan wal muta'alim. Ta'limul muta'alim. Itu ada 2 konteks. Yang pertama, al-muta'alim itu sama maknanya seperti orang yang mengajar, orang yang berilmu. Ya. Kalau taklimnya sendiri itu seperti tadris, pengajaran. Begitu. Ya. Nah, kalau al-ilmu wa ta'allum berarti ilmu dan belajar. At-ta'allum itu belajar. Nah, seperti itu. Ya. Ini akan membungkus materi-materi kita yang akan kita pelajari. Ada 6 sub insya Allah. Ini ada percakapannya. Dan ini materi kita itu ada asyiddah. Asyiddah. Ya. Sebentar, ini kok terlalu loading ya. Baik. Bisa terlihat dengan jelas ya, tapi teman-teman ya. Nah, Iya, bisa, Ustaz. asyiddah. Insyaallah bisa, Ustaz. Asyiddah itu berasal dari kata harf yang artinya mentasydidkan. Ya. Asyiddah, asyiddah alamatu tudha'u fawqal harf. Ya. Asyiddah itu alamat atau tanda tudha'u fawqal harf yang diletakkan di atas huruf. Ya. Nah, harokat syiddah itu seperti apa? Nah, seperti ini. Yang merah, tasydid itu ya. Bisa ya terlihat jelas ya. Berarti asyidah itu tasydid saja. Betul, ya. Ya. Dalalatun ala tad'aifi. Ala tad'aif itu dari kata at-tad'if itu sebenarnya menggandakan, ya. Nah, di sini ada beberapa fiil yang aslinya itu lebih dari 3 huruf, namun digandakan, ya. Dan itu banyak asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya. Kalau dalam istilah sorof itu seperti ada at-taghyir fil kalimah, perubahan pada kalimat, atau aziyadah fil harf, penambahan pada huruf atau pengurangannya dan lain sebagainya. Nah, di sini at-tadhif itu berfungsi untuk menggandakan. Contoh, arofa jadi arrofa, kalama jadi kallama, kafaro jadi kafaro, darosa jadi darrosa. Ya, fiil-fiil ini merupakan fiil madhi yang ditad'ifkan, ya, yang ditad'ifkan, ya. Nah, seperti ini. Kalama, mana kalama? Berkata. Minal kalam. Ya, kalau kalama berarti sidah ini tidak bisa dia di Ustaz, di isim. Tidak bisa. Bahkan di mudhari ini dimudhari kan tidak bisa. Ya, ini khususon li fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, betul. Ya. Jadi
Ini kalau mungkin kita mensyidahkan itu untuk menekankan, atau tad'if itu seperti misalkan ya, darosa, kalau darosa itu menekankan berarti belajar. Ya. Belajarnya sangat-sangat giat. Contohnya seperti itu. Ya. Contoh lagi kalau di harf ya. Harf bisanya hanya di harf namun tidak bisa di isim. Contoh inna dan anna. Inna itu artinya sesungguh, in itu jika. Ya, itu. Anna itu bahwasanya, kalau an itu merupakan harf apa? Harf nasob atau yang menfatahkan. Contohnya an, ya an. Uridu an ajlisa. Kenapa jika jadi an ajlisu? Karena bertemu dengan huruf an ini, ya. Kalau inna, anna ini semuanya apa? Merupakan huruf yang menasobkan apa? Menasobkan fiil atau menasobkan isim yang datang setelahnya. Nasob itu apa? Dibaca fathah. Seperti itu. Jadi kalau syiddah ini sebenarnya fungsinya lebih ke, pertama sesuai kebutuhan, kedua mensyidahkan, menekankan, ya, mentad'ifkan, seperti melipat gandakan begitu, ya. Nah, dalam penggunaannya juga ada beberapa apa namanya fiil yang mungkin menggunakan syiddah. Salah satunya apa fiil mudhari, fiil madhi, ya, seperti itu. Jamaah, ya. Aslinya sebenarnya jamaah, ya. Ararofa, seperti itu, ya. Ini ditasjidkan untuk apa? Memahdufkan, ini untuk menghilangkan kata apa? Yang artinya aroro itu apa? Arrofa itu jadi arorofa, ya, seperti itu, ya. Adapun arofa ini merupakan kata aslinya, ya, seperti itu. Ini tentang bab syiddah itu untuk tad'if. Ada al-mudha'afahnya, seperti itu. Lebih ke melipatkan gandanya. Enggak. Adapun contohnya, misalkan kasaro azujaju. Azujaju itu jendela. Ya, azujaju itu apa? Cermin. Apa ya? Kaca. Kasaro azujaju. Ya. Kasaro itu artinya pecah. Kenapa azujaju itu kok jadi kasaro? Karena apa? Dia ketika pecah itu apa? Berhamburan. Jadi itu menekankan bahwa azujat ketika pecah itu berhamburan dan banyak, menyebar ke mana-mana. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi aslinya kasaro. Nah, akasaro. Jadi kasaro. Seperti itu. Ya. Kalau Kasaro. dibalik boleh dia Ustaz. Bagaimana? Apa tadi asujaju al-kasaro. Kalau dibalik al-kasaro asujaju boleh itu? Azujaju bagaimana? Kasaro azujaju. Azujaju Kasaro al-sujaju. kasaro. Al-sujaju al-kasaro. Kalau dibalik boleh aja. Secara Sama maknanya. ya, secara kaidah an-nahwiyah, ya, fi'il madhi itu selalu ada di awal. Awal. Ya. Namun cara memaknainya, kaca itu pecah. Misalnya kaca, bukan kaca yang kaca pecah. Ya, kaca itu pecah. Ya. Kaca pecah. Itu kan sudah secara fiil, itu kan kacanya itu yang pecah. Jadi kacanya itu merupakan ismun yang melakukan fiil itu. Ya. Misalkan nama Muhammadun nama. Itu kan sudah beda. Ya, biasanya menurut itu menggunakan jumlah ismiyah. Muhammadun naimun. Muhammad adalah orang yang tidur.
Kalau jumlah fi'linya berarti apa? Nama Muhammadun. Muhammadun. Penggunaan isim di awal itu biasanya berlaku untuk fi'il mudhore, bisa untuk fi'il mudhore, begitu. Muhammad yajlisu alal kursi, ya, contohnya. Atau Ulang yajlisu tadi Muhammadun penggunaan alal isim kursi. di awal Ustaz, penggunaan isim. Bagaimana? Penggunaan isim tadi apa? Penggunaan isim itu di Muhammad awal yajlis. itu merupakan isim terlebih dahulu, kemudian yang datang setelahnya itu Fi'il. untuk mensifati atau juga apa namanya, menjelaskan. Kalau fi'liyah, jumlah fi'liyah itu apa? Diawali dengan fi'il dulu baru Fi'il isim, Iya. seperti itu. Ya, ini sudah materi sebelumnya. Jelas. Ya. Jadi tentang syiddah itu untuk melipat gandakan fi'ilnya biasanya. Jadi artinya Ustadz Arofa mengenal kan? Ya, Arofa artinya lebih lebih mengenal gitu. mengenal. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin kalau teman-teman masih bingung terkait contohnya, bisa cari beberapa referensi atau buku yang basic untuk belajar itu, ya. Karena menurut saya itu sudah masuk ke juga filosofi yang mendekat. Untuk anunya Ustaz, mufradat ini apa ya kita pakai Ustaz? Mufradat, Nggih, mufradat ini Lughatul Arabiyah ini. Ada memang khusus bukunya Ustaz? mufradat maksudnya beberapa makna dari kosakata yang di sini, ya. Kitabnya mungkin Nggih. Ustaz Kitabnya. ditanyakan. Oh, Ya, kitabnya. Baina yadek. kalau yang Apa kita pakai ini, memang ada di kitabnya khusus baina yadek itu? Kan di situ mesti ada mufradatnya Ustaz. ya. Nah, untuk di basic 3 Al-Arabiyah baina ini, yadek ya. ya Ustaz. Ya, betul. Untuk di basic 3 ini kita memang lebih belajar pertama makna, kemudian penyusunan Ya. kalimat, unsur-unsur pada kalimat. Namun di basic 1, basic 2 memang secara makna itu sudah dilampirkan dalam Hilang suara. modul ini. Ya, namun kita di sini kita belajar pertama susunan kalimat, baca, dan usahakan teman-teman bisa menulis makna-makna yang saya berikan yang ada dalam modul ini. Bisa dipahami, ya? Ya. Insya Allah. Ya. Ya. Kemudian al ilmu wa kemudian min jawazimil mudhari. Jawazim itu jamak dari ismun majzum, dari jazim, harfun jazm. Jazm itu kemarin kalau kita belajar itu sukun, mensukunkan. Ya, ada beberapa fiil yang dibaca harus sukun ketika bertemu dengan adatul jazm atau salah satu huruf jazm. Adat itu alat, ya, alat yang menjadikan huruf itu fiil itu dibaca apa? Majzum atau dibaca sukun. Nah, ini yujzamu al fi'lu, kata kerja dibaca jazm, al mudhari, fi'il mudhari itu, ya. Jadi harfu jazm itu buat fi'il mudhari. Ida sabaqatsu itu didahului ada tuh min adawatil jazm, ya. Salah satu alat atau huruf min adawatil jazm dari banyaknya huruf-huruf jazm. Mislu lam an-nafiyah, wala an-nahiyah. Ya, kalau kita kemarin belajar tentang la nafiyah dan la nahiyah, kalau la nafiyah itu lebih ke positif, ke negatif. Kalau la nahiyah, nahyun itu dari kata larangan. Itu la yang menerangkan untuk melarang. Ya, namun di sini ada tuh jazm itu ada lam nafiyah, ya, lam nafiyah dan la nahiyah. Itu merupakan salah satu huruf yang dapat menjazmkan atau membuat fi'il itu dibaca sukun. Ya. Wa min alamatil jazmi al mudhari asukun. Jadi, jikalau fi'il mudhari itu didahului huruf jazm seperti lam dan la
lam nafiyah dan la nahiyah itu alamat kalimat akhirnya, kata kerja akhirnya itu dibaca sukun. Dan itu berlaku untuk fi'il mudhari'. Contoh, nih, lam. Ini harfun jazm. Huruf jazmnya ajidka. Ajid. Wajadayajidu ajidu. Ajidka itu artinya apa? Menemukan. Ajidka. Lam ajidka. Aku belum menemukanmu. Ini ajidka ini fi'il mudhari, Ustaz. Betul, fi'il mudhari'. Wajadaya jidu. Ya, ana ajidu, saya menemukan. Lam ajidka berarti saya belum menemukan. Nah, kemudian bawahnya lam yuqaddim aurakahu. Aurakahu itu jamak dari warokun yang artinya kertas. Ya, aurakahu berarti kertas-kertasnya. Lam yuqaddim. Qaddama yuqaddim itu melaporkan. Ya, kalau bertemu dengan lam huruf jazm ini, jadi yang aslinya yuqaddimu ini jadi yuqaddim. Kenapa jadi sukun? Karena apa? Bertemu atau didahului oleh huruf jazm yaitu lam. Lam. Bisa dipahami ya. Jadi dia laki-laki apa? Dia belum melaporkan Melaporkan. auraqahu. Kertas-kertasnya. Auraq itu biasanya dalam istilah Arabiyah itu bermacam-macam ya. Ini berupa kertas lembaran. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya. Nah, jadi dia belum apa? Melaporkan kertas. Melaporkan kertasnya. Ya, kertas-kertasnya. Itu kan jamak. Oh, kertas-kertasnya ya. Ya. Mohon maaf ya. Baik. Kemudian lam yumaris Kertas itu Sa'idun. azroku, Ustaz. Gimana? Ustaz, bukan kertas itu azroku. Azrokun itu warna biru. Oh, Azrok. warna. Aurok itu kertas atau kirtos. Seperti itu. Ya. Aurok. Aurok. Surat-surat. Surat-surat, kertas atau warokoh itu general. Ya, tergantung makna atau kalimat yang jatuh setelahnya. Biasanya warokotul ajwibah itu kertas jawaban. Ya. Dalam ujian itu ada yang namanya warokotul ajwibah. Itu kertas jawaban dan lain sebagainya. Itu form. Nah, suara saya jelas ya teman-teman ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya ya. Apabila ada pertanyaan mohon dicatat terlebih dahulu ya. Untuk mempersingkat waktu ya. Nah, ini nggak jelas. Kita harus mengatur waktu ini agar kita bisa mempelajari semua materi yang ada. Secara makna-makna saya akan menyebutkan fiil-fiilnya dan isim-isim yang mungkin belum teman-teman ketahui dan bisa teman-teman baca. Ini yang sebelah kanan ini lam, ini merupakan lam jazm ya. Dan yang sebelah kiri merupakan la nahiyah, larangan. Seperti la ta'kul khubzan, ya jangan makan roti apa yang warnanya putih. Ya. La tasrob haliban, jangan minum apa halib. Al halib, apa makna halib? Halib susu. Laban, ya. La tabata'id, jangan menjauh. Apa bedanya susu dengan laban, Ustaz? Kalau laban itu biasanya ya laban secara maknanya itu laban merupakan susu yang sudah sudah dicampuri ya dengan zat-zat lain. Kalau halib ya, itu biasanya susu yang benar-benar murni. Seperti itu. Murni. Ya. Oh. Itu. Tapi istilah-istilah ini sering digunakan. Keduanya secara general ya. Kemudian
La tatanawal dawaan Tapi kasih. boleh sudah Ustaz ya, mana-mana. Boleh. Ya. Kemudian la Oke. tatanawal dawaan kasiron. Apa? Jangan minum obat terlalu Jangan banyak. minum obat banyak. Ya. La tusafir yaumul Jum'ah. Jangan Jangan berpergian Bepergian pada hari pada Jumat. hari Jumat. Nah, Jumat. kalau Jumat. teman-teman perhatikan, semua ini itu alamat atau tanda harokatnya di akhir fi'il mudhari itu Kasroh. jadi sukun, Mati. ya. Syukur. Jadi majzum. Nah, dan itu hukumnya apa? Harus dibaca majzum apabila didahului fi'il didahului huruf jazm. Contohnya lam dan la. Atau ada huruf juga in. Ya, in tajlis. Nah, in takul. Nah, itu kalau ada huruf in itu biasanya Oh, ini tuh masuk juga dia Ustaz. Menjazm sekarang. ya, tapi ada syaratnya. Itu harus ada 2 fiil. Contoh, in tajlis fi majril hawa tamrot. Itu jika kamu duduk di ruang terbuka, kamu akan sakit. Kenapa? Biasanya masuk angin. Contohnya ini. In tajlis fi majril hawa tamrot. Dua-duanya itu jadi apa? Dibaca sukun. Nah, kalau itu contoh dari kata in. Begitu. Nah, kalau yang menasobkan kan inna, ana, an itu menasobkan. Kalau in itu salah satu dari adawatu jazm. Baik. Nah, ini yang seru. Mudhofun ilaih. Kalau jawazum mudhore ini kemarin la nafiyah itu kita juga sudah pelajari mufrad wa musanna wal jama'. Nah, kita akan beranjak di apa? Mudhof wa mudhof ilaih. Nah, saya informasikan terlebih dahulu untuk mudhof dan mudhof ilaih ya, secara Indonesia dalam kaidah bahasa Indonesia itu merupakan penggabungan 2 isim atau kalau dalam bahasa Indonesia frasa ya. Jadi 2 isim ini misalkan kelas dan pintu ya, yang dimana itu menghasilkan makna yang berbeda ketika digabungkan. Mudhof itu isim pertama, mudhof ilaih itu isim kedua. Ya. Mudhof itu yang mudhof itu yang menyandarkan mudhof ilaih itu yang disandarkan. Jadi kata pertama dan kata kedua jika digabungkan Berarti untuk menghasilkan nama 2 isim boleh Ustaz? bagaimana? Usul Pak Ustaz. Usul bagaimana? Untuk nama. Kalau nanti di akhir ini, di akhir pembelajaran ada Ya. Ya. jawab Maka dari itu mohon supaya pengertiannya ya dari berjalan teman-teman. materi. Maaf. Jikalau Iya. ingin bertanya dicatat dulu, kemudian nanti ditanyakan setelah akhir sesi. Ya. Dan ini nanti sesi pertanyaan Oh, di yes, Ustaz. Siap. ya di part kedua. Ya, saya akan menjelaskan pelan-pelan. Ya, boleh. Kalau Ustaz. ada pertanyaan Boleh, Dil. dicatat. Ya. Oke. Baik. Ya, siap. Nah, mudhof dan mudhof ilahi itu ini saya bacakan yudhofu al ismu ila ismin akhor. Disandarkannya isim kepada isim yang lainnya. Hayasironi kasyai'i al wahid. Namun seperti apa? Seperti seakan-akan sesuatu itu, isim itu dalam satu makna. Ya. Wa yusamma al awal mudhof. Ya, dinamakan yang nama pertama itu apa? Yang menyandarkan. Ya. Wa yusamma atsani mudhofun ilai yang disandarkan. Ya, wal mudhof ilai majrurun daiman. Ya. Jadi hukum dari mudhof dan mudhof ilai ini memiliki masing-masing hukum. Ya. Gunanya mudhof itu pertama untuk mengartikan idofah itu sebagai
min, fi, ya, dan li. Kenapa? Contohnya, itu fungsinya untuk memberikan arti dari, di, dari kata dari, di, dan li, kepemilikan. Ya. Dan mudhof ilahi itu yang disandarkan. Itu apa? Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Melengkapi makna yang diinginkan. Contoh. Saya kasih contoh nih. Babul fasli. Babun adalah pintu, al-fasl adalah kelas. Jadi, target dari babul fasli ini untuk memberikan makna apa? Bahwa apa? Pintunya kelas. Ya. Pintunya kelas. Al-bab lil fasl. Ya. Pintunya milik kelas. Seperti itu. Ya. Atau secara harfiah, Itu kelas. secara huruf itu pintu kelas. Pintunya kelas. Ya, pintunya ke kelas. Begitu ya. Nah, itu kenapa butuh penyandaran? Karena dalam pemaknaan itu kita membutuhkan dua kata yang harus digabungkan dalam satu. Bab sendiri dan fasal sendiri. Ya, kenapa Ustadz kok jadi babul fasli? Karena hukum babun itu mudhofnya, ya, babun mudhof ilaihnya apa? Fasal. Mudhof ilaih itu kata yang